Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Tim Jimat punya cerita dengan judul Kebangkitan Sang Mayat. Rintik hujan di kegelapan malam seakan turut merasa berduka atas meninggalnya seseorang yang bernama Siman. Tubuh Siman terbujur kaku di hadapan keluarga yang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Sesekali terdengar isak tangis anak dan istrinya. Siman adalah seorang preman pasar yang keluar masuk penjara. Minuman keras dan seks bebas mewarnai kesehariannya. KTP-nya Islam namun kelakuannya jauh dari aturan agama yang dianutnya. Anak dan istrinya selalu menjadi korban kekerasan. Di saat apa yang dia inginkan tak terwujud, namun istrinya sungguh sangat setia. Walaupun suaminya sering menyakitinya, tapi dia selalu bersabar. Malam itu, Siman yang pemberani, yang kejam dan gagah perkasa tak lagi bisa bergerak. Tubuhnya terbaring kaku, lemah, tiada berdaya, tertimpa takdir maut yang harus dirasakan setiap makhluk yang bernyawa, termasuk seluruh Jimaters dimanapun berada. Overdosis karena minuman keras membuat nadinya berhenti. Banyak warga yang sakit hati dengannya, sehingga pada saat meninggal tak satu pun warga yang datang. Hanya adik dan kakaknya saja. Itu juga sebentar datang, tak lama langsung pulang. Kini tinggal anak dan istrinya saja yang tersisa, karena memang kedua orang tuanya sudah lama meninggal mendahulinya. Sudah hal yang biasa di desa itu jika ada orang yang meninggal di waktu malam, maka besok paginya baru bisa dimakamkan. Mau tidak mau pihak keluarga harus menunggui mayat. Malam pun semakin larut. Suasana di sekitar tak lagi ramai. Bahkan kampung itu pun terasa sepi dan tak bisa dipungkiri warga. Rasa takut memang sudah lumrah bagi setiap orang, termasuk Jimaters. Sungguh sangat prihatin jika melihatnya. Tak seorang pun warga yang membantu menemani malam itu. Bahkan keluarganya, adik atau kakaknya pun tak peduli. Hanya anak dan istrinya yang setia duduk di sampingnya. Anaknya yang bernama Farhan dan istrinya Murni
terlihat lagi duduk sambil membaca Al-Quran. Matanya sembab karena tangisnya tak berhenti. Malam pun berlalu. Semakin sunyi, semakin hening. Tak lagi terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Yang terdengar hanyalah detik-detik jarum jam dinding mengikuti irama denyutan jantung insan yang mendengar. Rasa takut Murni memang tak bisa dipungkiri. Namun mau bagaimana lagi? Bagaimanapun juga Siman adalah suaminya. Dia harus membuang jauh-jauh rasa itu. Murni hanya mendekap erat Farhan, anaknya yang baru berusia 10 tahun. Kamu jangan tidur dulu ya sayang. Temani ibu nunggu ayahmu. Iya, Bu. Farhan menganggukkan kepala walau matanya sayu menahan ngantuknya. Sesekali menguap sambil melihat mayat ayahnya. Maklum anak-anak, tak lama Murni ngomong Farhan sudah tertidur di pangkuannya. Han, Farhan. Marni menepuk pelan pipi Farhan. Farhan bergerak lalu tidur kembali seakan tak menghiraukan ibunya. Sungguh sial malam itu. Entah ada apa tiba-tiba lampu mati. Gelap gulita menutupi pandangan Marni. Astagfirullahaladzim. Lah kok malah mati lampu? Murni bergumam sambil matanya melihat ke arah kaca rumah. Ternyata benar semua listrik mati. Lampu rumah di tetangganya pun pada gelap. Sesaat setelah itu tiba-tiba pintu rumah terdengar seperti ada yang membuka. Tersentak Murni kaget yang luar biasa. Tubuhnya gemetar seraya berkata, Siapa ya? namun gak ada jawaban. Suara pintu tertutup kembali. Han, Farhan, Han, bangun sayang, Farhan. Murni membangunkan Farhan, mendorongnya ke posisi duduk supaya anaknya terbangun. Ada apa, Bu? Kok gelap, Bu? Selagi membangunkan Farhan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berjalan pelan. Han, suara apa itu Han? Tak tahu, Bu. Kayak orang yang berjalan. Siapa yo? Han, kita keluar yuk. Belum juga keluar lampunya kembali hidup. Loh, Han, ayahmu mana? Loh, ayahmu kok gak ada Han? Murni bertanya seraya teriak. Iya, Bu. Nggak ada. Kemana ya? Kaget luar biasa ketika melihat mayat suaminya nggak ada. Hanya tinggal kain penutupnya saja yang terlihat. Murni memeluk Farhan. Han, ayahmu kemana Han?
dan anaknya pun keluar menuju rumah Pak RT. Beberapa kali Murni mengetuk pintu namun tak ada juga yang keluar. Murni dan Farhan pun berdiri terdiam kebingungan. Terus kita harus gimana? Nggak tahu, Bu. Selagi mereka tertegun di halaman rumah Pak RT, tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Pak Hansip, tunggu Pak. Murni teriak memanggil. Yang berjalan itu pun berhenti. Ternyata yang berjalan Pak Karti Hansip di kampung itu. Ada apa, Murni? Pak Hansip, tolong saya Pak. Mayat suami saya hilang Pak. Saya mau menemui Pak RT, tapi nggak ada orang, nggak ada yang buka pintunya Pak. Ya sudah, Bu Murni tenang saja. Biar saya bangunin warga membunyikan kentongan. Suara kendongan pun dipukul-pukul nyaring terdengar memecahkan kesunyian malam. Beberapa saat setelah itu warga pun berkumpul, bahkan Pak RT pun jadi ikut terbangun. Setelah berkumpul, Pak Karti pun ngasih tahu bahwa mayat si Siman hilang. Warga pun merasa kaget dan semua menuju rumah Murni. Begitu sampai di rumah, Murni dan Farhan yang duluan membuka pintu terbelalak kaget luar biasa. Melihat Siman berselimutkan kain kafan terduduk menangis. Serentak Murni, Farhan dan seluruh warga mundur menjauhi pintu rumah yang terbuka. Bahkan ada warga yang lari saking takutnya. Mayat Siman itu pun menoleh ke arah Murni dan semuanya. Seraya menangis, mayat Siman berkata, "Kalian jangan takut, aku masih hidup." Lalu ia berdiri berselimut kain kafan berjalan keluar. "Maafkan saya semuanya, saya banyak dosa." Siman berlutut di hadapan warga yang masih bengong, kemudian dia menangis. "Saya diberi kesempatan hidup kembali. Alhamdulillah ada waktu buat saya taubat dan memperbaiki diri. Setelah melihat siksa neraka yang teramat pedih, ampuni hamba ya Rob." Semua bengong, termasuk Murni. Semuanya yakin bahwa tadi setelah Ishak, Siman meninggal. Bapak Kiai bahkan dokter juga telah memeriksanya. Setelah yakin Siman benar-benar hidup kembali, warga pun menjadi tenang. Murni dan Farhan kembali tersenyum melihat ayahnya hidup kembali. Setelah kejadian itu, Siman menjadi ustadz. Bahkan ilmu tentang agama yang dia miliki lebih tahu dari ustadz lain. Al-Quran pun sudah di luar kepala. Entah dari mana belajarnya. Dia juga heran tiba-tiba hafal. Dia jadi orang yang soleh, taat ibadah, suka membantu orang dan sayang sama anak dan istrinya. Itulah cerita nyata tentang bangkitnya sang mayat bersama tim Jimat. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.